Shalom para penonton yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang hamba Tuhan, Ibu Pendeta Penginjil yang Tuhan pakai luar biasa. Dialah Pendeta Crispy. Sebelum lebih jauh lagi kita mendengarkan kesaksian dari Bu Crispy, kita beri kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri lebih detail kepada kita. Sebab pepatah berkata, tak kenal maka tak disayang. Shalom Bu Crispy, apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Salam juga Bapak Pendeta. Kabar dari Ende Flores NTT itu luar biasa baik, puji Tuhan. Dan saya mau memperkenalkan nama saya Crispina Priska Gunda dan biasa disapa Crispin. Saya berasal dari Ende Flores NTT. Terima kasih. Bolehkah kami tahu Bu Crispy bernaung di sinode gereja apa atau sinode gereja mana? Saya bergabung di sebuah gereja lokal, itu Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat GPD Mawar Saron Ende. Dan saya sangat bersyukur di sini saya dibimbing oleh Gembala Sidang dan juga Ibu Hani, dan saya juga dibangun oleh keluarga Kerajaan Allah di Jemaat GPD Mawar Saron Ende. Lalu kemudian saya juga banyak mendapat pengajaran yang sehat, pengajaran dari firman Tuhan murni dari Alkitab. Saya rajin mengikuti pendalaman Alkitab, lalu kemudian ibadah-ibadah atau kegiatan apapun di gereja. Disitulah saya banyak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Oh, ternyata beliau melayani di bawah binaan Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Mawar Saron Ende. Luar biasa. Bu Crispy, bisakah Ibu sharing tentang bagaimana awalnya Anda bisa melayani pekerjaan Tuhan? Terima kasih ya Pak Pendeta atas pertanyaannya. Sejak kapan ya saya memutuskan untuk melayani Tuhan dan merasa terpanggil untuk melayani Tuhan? Sebenarnya saya dari latar belakang orang tua yang guru di desa terpencil, dan mereka selain guru, mereka juga menolong banyak orang dengan tulus dan tanpa pamrih. Nah, disitulah jiwa sosial saya muncul dan terus bertumbuh sampai pada akhirnya saya melihat dan menyaksikan banyak sekali orang-orang yang tertindas, orang-orang dianiaya, orang-orang diremehkan, dan saya punya pengalaman pribadi akan hal itu. Saya juga pengalaman tentang hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, bahkan membuat saya itu putus asa dalam hidup. Dan disitulah saya memutuskan untuk belajar lebih dalam lagi tentang keadaan-keadaan orang-orang. Lalu kemudian saya seperti ada dorongan dari hati saya bahwa suatu ketika saya akan menolong banyak orang. Dan waktu itu saya belum mengerti memang, tetapi saya mencoba untuk mengikuti kata hati saya bahwa suatu saat saya akan menolong banyak orang, dan orang-orang yang saya harus tolong adalah semua usia, dari anak-anak sampai orang tua. Dan saya mulai belajar tentang bagaimana merawat bayi, merawat anak-anak, dekatin mereka, bahkan remaja, pemuda, orang dewasa. Juga orang-orang berkeluarga, tentu saya menyaksikan orang-orang yang berkeluarga itu banyak masalah ya. Jadi banyak orang akhirnya mulai cerita dengan saya tentang masalah rumah tangga mereka. Dan waktu saya masih SMA atau kuliah, itu saya mulai belajar untuk memecahkan masalah teman-teman. Dan hati kecil saya itu mendorong saya untuk menolong banyak orang, dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah mengambil akuntansi. Sebenarnya saya kuliah itu jurusan akuntansi hanya untuk mendukung pekerjaan saya nanti, yaitu menjadi tenaga relawan, dan saya bekerja tanpa digaji. Itu cita-cita saya, tapi saya tidak bilang sama orang tua saya. Andai kata kalau saya bilang seperti itu, orang tua saya akan marah. Dan akhirnya saya kuliah selesai, saya mencari kerja, semua Tuhan tutup jalan. Di situ saya mulai mengerti bahwa ternyata memang saya bukan di dunia kerja. Dan makin saya mengerti tentang panggilan waktu saya bekerja di sebuah majalah rohani di Jakarta. Sebenarnya mengawali pelayanan pada waktu itu
itu saya memang sudah aktif di gereja, tapi saya belum tahu tentang bagaimana saya dipimpin Roh Kudus. Suatu ketika saya diajak untuk bisa bekerja sama dan mendirikan sebuah majalah rohani, dan tugas saya itu mewawancarai orang-orang Kristiani yang punya pengalaman dengan Tuhan. Dari situ saya mulai belajar melangkah dengan iman. Saya wawancara mereka, lalu ketika saya mendengar kesaksian mereka, iman saya bertumbuh dan saya mulai bergairah untuk saya ingin mewartakan Injil pada waktu itu. Dan saya pun mulai membiayai sendiri. Saya pergi dari lorong ke lorong, saya pergi dari rumah ke rumah, terus dari persekutuan-persekutuan, dari hotel-hotel yang ada persekutuan doa pada waktu itu. Dan suatu ketika saya itu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa kirim hamba-hamba Tuhan ke Flores supaya memberitakan Injil ke keluarga saya, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka bertobat. Tapi Tuhan bilang kamu. Kaget saya. Kagetnya gini, saya dengar jelas-jelas suara itu bilang kamu. Saya bilang, Tuhan tunggu ya, saya ini kan tidak pandai bicara, saya bukan orang yang pintar seperti itu. Tahu Alkitab, saya bilang gini, tunggu ya Tuhan, saya sekolah Alkitab dulu. Saya belajar Alkitab, sekolah teologi dulu, belajar bagaimana menjadi guru sekolah minggu. Terus saya masih sangat muda Tuhan, saya tidak berpengalaman akan hal itu. Tapi Roh Kudus itu membawa saya membuka Alkitab, dan saya membuka di dalam Yeremia 1 ayat 4-10. Bayangkan saudara-saudara, saya itu belum tahu Alkitab, apalagi kitab Yeremia. Begitu saya baca, tapi saya tidak menyelidiki Alkitab, tetapi Roh Kudus membawa saya ke kitab itu gitu. Dan pada akhirnya saya bermimpi bahwa saya akan pulang ke Flores. Dalam mimpi itu bilang gini, kamu pulang ke Flores, selamatkan keluargamu karena keluargamu masih ke dukun-dukun begitu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya duit untuk beli tiket pulang ke ND. Ternyata puji Tuhan ada beberapa orang yang digerakkan oleh Roh Kudus, padahal saya tidak bilang ke mereka bahwa saya ingin pulang ke Flores. Karena saya selalu kalau punya masalah saya bergumul sendiri. Saya tidak cerita kepada siapapun pada waktu itu. Dan Roh Kudus kasih tahu mereka bahwa mereka harus membantu saya untuk membelikan tiket. Dan pada akhirnya saya benar-benar pulang ke Flores, Bapak Ibu. Akhirnya saya pulang Flores, tapi sebelum pulang Flores saya bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau saya pulang Flores, Tuhan Yesus nggak ngapa-ngapain dalam hidup saya pulang lagi dong ke Jakarta. Saya bilang gitu, karena saya juga nggak tahu mau buat apa di Flores gitu. Saya kan sudah meninggalkan Flores begitu lama, belasan tahun begitu. Jadi kalau saya pulang ke Flores itu saya menyesuaikan diri lagi di ND. Saya bilang gitu sama Tuhan. Dan ternyata akhirnya saya benar-benar pulang ke Flores. Saya juga masih kebingungan. Saya tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Pada akhirnya saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan senior di ND. Beliau ini seorang ibu, tidak berpendidikan juga, hanya kelas 1 SD, tapi Tuhan pakai luar biasa. Dan hamba Tuhan ini pernah menubuatkan tentang seseorang, katanya suatu saat akan datang seorang dari wilayah selatan, maksudnya ND Selatan, bahwa akan menghancurkan berhala-berhala. Waktu itu beliau ngomong ke orang-orang dari Pantai Selatan kalau datang berdoa di rumahnya. Tetapi hamba Tuhan ini tidak kenal saya juga tidak kenal hamba Tuhan ini, karena kami tidak saling komunikasi dan saya belum pernah ketemu sebelumnya. Di situ yang saya heran, ketika saya datang pada waktu itu, saya datang ke rumahnya, beliau tidak ada karena beliau masih pelayanan pribadi dari rumah ke rumah begitu. Terus saya tetap setia menunggu. Waktu saya nunggu, beliau datang dan Roh Kudus langsung bicara, ini orangnya yang telah ku sampaikan pada waktu yang lalu tentang orang ini yang menghancurkan berhala-berhala begitu. Terus akhirnya saya masuk ke kamar, saya duduk. Yang saya heran, hamba Tuhan ini kan belum pernah kenal saya sebelumnya. Itu saya heran sekali. Beliau bisa ngomong secara detail tentang saya, itu yang luar biasa. Dia bilang ke saya bahwa kamu ini, Roh Kudus sudah berbicara bahwa kamu ini akan menghancurkan berhala-berhala di Pantai Selatan. Lalu kemudian kamu ini nanti suatu saat kamu bisa berkhotbah. Dalam hati saya tuh gini loh, saya heran. Masa saya bisa khotbah? Orang saya sudah bilang sama Tuhan, saya juga nggak bisa ngomong, saya juga nggak tahu Alkitab secara detail kayak gitu.
Dan pada akhirnya saya mulai ikut pelayanan dengan mama, dan sebagai orang tua rohani saya, beliau bawa saya dari kampung ke kampung. Tetapi tidak berapa lama Roh Kudus bilang saya harus memisahkan diri dari mama, saya buat persekutuan doa sendiri. Nah, saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, saya bagaimana mau buat persekutuan doa, orang ngomong khotbah saja nggak tahu. Saya bilang kayak gitu, saya nggak bisa khotbah Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang begini, lakukan saja. Terus saya bilang gini, Tuhan, siapa yang khotbah? Kamu sendiri yang khotbah, bagaimana caranya? Aku yang ngajarin. Jadi ngomong sama Roh Kudus tuh enak banget gitu, nggak bertele-tele, santai kayak gitu. Dan akhirnya orang-orang yang tergabung dengan anggota persekutuan saya itu bergabung dengan kami, itu orang-orang yang saya layani, yang saya doakan, pelayanan pribadi dan sebagainya, itu tergabung berkisar 12 sampai 20 orang. Dari situlah saya mulai berkhotbah. Lalu kemudian dari kesaksian-kesaksian mereka, pengalaman-pengalaman mereka itulah yang membawa saya dari kampung ke kampung. Dan pada waktu itu saya tuh belum bisa menyampaikan firman Tuhan atau khotbah, tetapi Roh Kudus sangat menolong saya. Dia mengajari saya bagaimana pelayanan, bagaimana saya mengetahui seseorang, lalu bagaimana Roh Kudus ngajarin saya untuk menghancurkan berhala-berhala. Saya kok bisa tahu bahwa di rumah itu ada berhala-berhala, letaknya di mana tuh Roh Kudus tuh kasih tahu saya. Ceritanya demikian. Iya. Selain itu saya belajar dari buku-buku, saya mulai share dengan banyak orang. Saya sedang mempersiapkan diri saya untuk suatu saat nanti. Saya memperlengkapi diri saya untuk suatu saat ketika saya benar-benar terjun ke dunia atau kehidupan seperti itu. Selain itu, saya juga mendapat dorongan dari hati saya bahwa suatu saat saya akan seperti itu, menolong banyak orang dan sebagainya, dan saya didorong untuk benar-benar belajar tentang hal itu. Dan setelah saya kuliah beberapa semester, saya juga sakit, kembali lagi sakit. Sakit itu bukan sakit yang sebelumnya, tapi sakit ini lebih parah lagi, di mana kehidupan saya itu dikuasai oleh kuasa gelap. Saya dipimpin oleh roh jahat. Waktu itu sakit yang tidak tahu penyakitnya apa. Saya suka berdialog sendiri dengan roh-roh setan, roh-roh gelap. Saya tidak melihat, tetapi saya rasa bahwa mereka sedang bersama saya. Disitulah saya pertama kalinya saya itu mulai merokok. Saya merokok dalam satu hari itu bisa menghabiskan 5 bungkus. Jadi uang yang saya dapatkan dari orang tua saya itu, tujuan itu bukan untuk kebutuhan uang kuliah dan sebagainya, tapi saya beli rokok. Di situ saya hancur-hancuran karena disiksa oleh iblis, dan saya harus memberi sesajen atau memberi makan kepada roh-roh halus, kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau saya tidak melakukan itu, saudara-saudara, saya akan dibanting-banting, saya akan disiksa, dan itu berlangsung selama 2 tahun. Sakitnya begitu teramat dahsyat, dan saya bingung. Saya kira biar sajalah saya mati. Apapun keadaannya biar saja, kalau memang waktunya saya mati ya saya mati. Karena saya tidak tahan lagi dengan penderitaan selama 2 tahun itu, hampir tiap hari saya seperti itu. Saya tetap ikuti ujian di sekolah, saya tetap ikutin ujian semester dan sebagainya, sampai pada ujian skripsi dan sebagainya, itu dalam keadaan sakit. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, dosen saya waktu itu sangat membantu saya sehingga saya menyelesaikan studi saya. Dan pada akhirnya saya tetap sakit, tetap juga tidak sembuh. Dan keluarga akhirnya dalam keadaan panik. Mereka membawa saya ke dukun, karena dukun melihat bahwa ada sesuatu yang ada dalam diri saya. Karena sudah ke dokter pun dokter tidak mengerti dengan penyakit saya. Dan sesuai dengan saran dukun, kami melakukan ritual adat dengan memberi sesajen kepada leluhur, kepada orang mati. Dan di situ menurut dukun bahwa ada satu gua di kampung kami, kampung adat, itu ada ular berwarna hijau sedang menunggu saya. Dan benar, kami lakukan itu, Bapak Ibu Saudara, kami lakukan itu, memberi sesajen kepada ular itu. Tetapi saya tidak kunjung sembuh. Disitulah yang membuat saya tidak percaya. Dan saya kembali ke rumah saya memberi sesajen lagi untuk mengucap syukur. Saya memberi makan, saya memanggil kembali arwah-arwah dan sebagainya. Di depan saya mencium bau kotoran manusia. Selanjutnya Bu Krispi, kita mau tahu
apakah sejak awal Anda mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, apakah Anda mendapatkan support, dukungan dari keluarga terdekat Anda atau bagaimana? Ingat lagi, hal itu sangat menyakitkan ya. Dimana berat untuk saya sudah kuliah tinggi sampai selesai, habis banyak sekali orang tua di ND ya. Saya kuliah di Jakarta, apalagi kuliah kampus swasta itu kan mahal sekali. Tetapi sebagai orang tua mereka begitu marah besar karena saya bukan kerja, tapi saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Bapak saya itu sayang dengan anak perempuannya, dan sebagai orang tua juga malu karena melihat pekerjaan saya yang harusnya saya itu anak perempuan tinggal di rumah dengan manisnya, tapi saya pergi dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, saya dari kampung ke kampung, saya menjadi buah bibir, saya dibenci orang karena memberitakan Injil, dan pada waktu itu saya dianggap sesat, aliran baru, semua orang memusuhi saya, di kota saya, di tetangga saya, semua membenci saya dicaci maki, saya dihina, saya difitnah. Tapi saya tetap bergerak maju, saya tetap berjalan, dan saya tidak mendapat dukungan dari siapapun selain keluarga saya, keluarga dari mama saya yang dekat dengan kami, tetangga. Saya juga buka persekutuan doa di situ dengan sepupu-sepupu saya. Banyak orang datang ke rumah, disitulah saya kuat. Karena keluarga kandung, orang tua kandung pun tidak mendukung. Bahkan kalau sudah mendengar orang-orang omongin saya, mereka akan marah terhadap saya. Mereka akan emosi terhadap saya, dan mereka benar-benar rasanya seperti sangat terpukul dengan saya. Dan adik laki-laki saya itu melihat karena kecewa juga, di mana orang tua saya itu menyekolahkan saya tinggi, dia juga sekolah, dia juga kuliah, kami sama-sama kuliah. Tetapi waktu itu saya memang selesai duluan menyelesaikan studi saya, tetapi saya tidak kerja. Itu yang membuat mereka marah. Lalu kemudian saya dikasih uang untuk cari kerja di ND, tetapi saya malah pakai uang itu untuk pergi pelayanan, pergi menolong banyak orang. Saya udah gak peduli dengan kehidupan saya mau tidur di mana, saya sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan saya. Itulah yang membuat orang tua malu sekali dan sangat marah dengan saya. Banyak orang membenci saya, tidak suka dengan cara pelayanan saya, dan yang mengubah mindset orang, cara orang berpikir tentang Yesus itu seperti apa. Disitulah yang tadinya mereka sangat bangga dengan kepercayaan mereka, dengan kekristenan mereka, tapi ketika kehadiran saya di kota ND itu sungguh-sungguh saya itu dibenci. Saya menjadi bahan pemberitaan karena berita dari kampung ke kampung, berita dari sudut ke sudut, dari lorong ke lorong, itu nama saya itu udah nggak benar lagi. Tapi saya tetap tidak peduli, saya tetap melakukan itu. Apalagi kalau sudah dengar cerita tentang saya, itu orang tua tambah marah lagi. Dan saya benar-benar sendiri, tapi satu menjadi sahabat saya itu Yesus. Itu membuat saya kuat pada waktu itu. Tidak ada yang lain yang bisa menolong saya, tidak ada lagi yang bisa menghibur saya, tapi saya lebih banyak di kaki Tuhan pada waktu itu. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Seperti tadi, adik laki-laki saya mau membunuh saya, tetapi Tuhan itu menolong saya. Terima kasih. Bu Krispi, saya mendengar Anda pernah dipenjara 2 tahun. Apa benar Anda pernah dipenjara? Bukankah Ibu datang untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Kenapa Ibu harus dipenjara? Ibu bisa ceritakan kronologis bagaimana Ibu dipenjara? Benar Pak, saya dengan sepupu saya 2 orang, kakak beradik kandung, Didakus Antonius Towa dan juga Bergita Apolonia Sao, kami pernah dipenjara 2 tahun. Waktu itu karena kami melakukan pelayanan di sebuah kampung, kami menghancurkan tugu-tugu berhala dan juga merobohkan semua tugu-tugu berhala. Bermulai dari kami berdoa di salah satu rumah adat, dan bayi yang umurnya 5 bulan itu sakit. Saya kira salah urat, makanya saya urut begitu. Ternyata terjadi di rumah mereka itu seperti yang saya sudah sampaikan di Yeskiel 6 sebelum kami ke kampung, karena
sebelumnya itu kami berdoa di kampung lain dan kami mampir di kebun mereka. Dan waktu mereka minta doa di kebun itu, Roh Kudus kasih tahu ke saya tentang Yeskiel 6. Keadaan di kampung itu rupanya persis apa yang tertulis di dalam Yeskiel 6. Dan nubuatan di dalam Yeskiel itu benar-benar terjadi. Ternyata anak itu sakit itu akibat dari perbuatan mereka. Selama generasi orang tua mereka sering melakukan ritual adat, tetapi pada saat mereka tidak lagi melakukan itu. Makanya anak itu jadi tumbal. Saya berdoa, dan waktu itu saya mau berbicara tentang kitab Yeskiel, sempat bisu. Ya, saya tidak bisa bicara banyak, tetapi saya sempat bisu dan saya terus selama 1 jam saya bisu. Saya minta sama Tuhan agar supaya saya bisa berbicara tentang kitab Yeskiel. Dan Tuhan itu begitu marah terhadap keluarga itu, kedua keluarga itu, karena mereka itu melakukan penyembahan berhala. Selama 2 tahun itu 10 orang dalam keluarga meninggal. Ini kan sesuatu sekali. Jadi waktu saya sampaikan firman Tuhan kepada mereka tentang berhala itu, mereka menyetujui, mereka berembuk dan sepakat bahwa tugu-tugu berhala itu dirobohkan. Mereka memanggil suku mereka, lalu kemudian mereka rapat singkat waktu itu, dan saya saksikan itu. Saya bilang, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kalau taat kepada kamu, tugu-tugu berhala tidak dibakar dan anak mati. Kalau taat kepada Allah, barang-barang berhala ini dibakar, anak ini hidup. Akhirnya mereka percaya bahwa ya sudah, kami pilih anak, barang-barang ini dibakar. Dan mereka menurunkan semua benda-benda berhala mereka, baik dalam rumah, bahkan di halaman rumah itu penuh dengan pelataran berhala-berhala. Tugu-tugu berhala begitu tinggi-tinggi dan semua dari bebatuan, dan kami robohkan. Salah satunya tugu berhala itu yang di atasnya itu rumah kecil, dan rumah itu isinya tuh peti mayat, tetapi sudah dalam bentuk tulang. Jadi tulang-tulang manusia kami bakar, dan tulang itu begitu besar dan tengkorak, tapi akhirnya menciut seperti lidi. Bu Krispi bisa cerita juga tentang pengalaman Ibu bisa melayani di Radio Republik Indonesia di ND. Itu ceritanya seperti apa Ibu bisa dapat kesempatan melayani situ? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Waktu kami dipenjarakan 2 tahun, jaksa memang menuntut kami 4 tahun, tapi sama hakim diputuskan 2 tahun. Tujuan kami dipenjara itu adalah efek jerah, supaya kami tidak lagi memberitakan Injil. Jadi cara-cara iblis untuk menghentikan kami memberitakan Injil. Tapi saya sangat percaya dengan firman bahwa ditutupnya pintu yang satu, dibuka pintu yang lain. Dan pada akhirnya saya itu dipercayakan oleh gereja untuk menyampaikan firman Tuhan di RRI ND. Waktu itu memang tidak mudah, belum lama saya keluar dari penjara, karena yang menyampaikan firman Tuhan tuh di RRI ND dipercayakan adalah Ibu Rohani saya. Tapi Ibu Rohani saya mulai sejak itu sudah pelayanan ke luar negeri, pelayanan kemana-mana. Jadi untuk mengisi siaran radio itu gereja mempercayakan untuk saya mengisi acara tersebut 2 hari dalam seminggu, yaitu program mimbar agama Kristen Pentakosta dan juga penyejuk imani. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak semudah itu saya dipercayakan untuk di radio, karena saya ini bukan siapa-siapa juga ya. Kok Tuhan bisa mempercayakan saya? Tapi saya berdoa, Tuhan, jika Engkau menghendaki bahwa saya menyampaikan itu di radio, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu. Dan puji Tuhan, gereja mempercayakan saya sudah hampir 10 tahun ya, saya memberitakan Injil di radio. Dan saya bersyukur banyak kesaksian yang orang-orang sebenarnya tidak bertemu secara langsung, tapi ketika saya pergi kemana, ke pulau lain,
ketika saya memimpin KKR, atau saya pelayanan di gereja-gereja, atau pelayanan dari rumah ke rumah, atau saya pergi ke pasar, orang sangat kenal dengan suara saya. Begitu mereka langsung memanggil nama saya, dan saya terkejut, kok mereka bisa tahu saya, sedangkan saya itu tidak pergi ke tempat-tempat seperti itu, dan baru kali ini saya ada di situ. Tapi rupanya mereka akhirnya mengakui bahwa mereka sering mengikuti siaran dari RRIND. Salah satunya adalah program yang saya isi di situ, saya ada di situ begitu. Bu Krispi, saya berikan kesempatan pada Anda untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tertentu yang mungkin Anda anggap sangat tepat untuk mendapatkan ucapan terima kasih Anda. Silakan Bu Krispi. Sekaligus juga saya minta Ibu bisa memberikan motivasi, semangat kepada para pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang saat ini mungkin mereka sedang lagi bergairah, lagi giat-giatnya melayani Tuhan, biar mereka makin bersemangat, mereka makin bergairah seperti yang Ibu alami saat ini. Silakan Bu Krispi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menebus saya, yang telah memulihkan hidup saya, dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus sudah memilih saya dan juga memakai saya menjadi seorang pemberita Injil. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang melahirkan saya dan membesarkan saya, keluarga saya juga, gembala sidang saya dan juga Ibu Rohani, keluarga Jemaat GPD Mawar Saron Ende yang selalu mendukung saya dalam doa, yang selalu bersama-sama dengan saya juga. Sepupu saya Bergita Apolonia Sao yang dari sejak sekolah selalu mendampingi saya sampai hari ini, yang juga sama-sama dipenjarakan. Saya juga sedikit memberikan dorongan atau motivasi bagi para penonton dimanapun berada, agar jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan Yesus apapun masalah yang sedang kita hadapi, baik suka maupun duka tetap setia mengikuti Tuhan. Dan juga bagi para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ya, sedang giat-giatnya melayani Tuhan, jangan kendor. Apapun keadaannya pasti ada upah, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia mencukupi segala kebutuhan kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Nelson Adu yang telah mempercayakan saya untuk bersaksi di tempat ini, di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, demikianlah kesaksian yang telah kita dengarkan bersama-sama dari Bu Krispi. Saya percaya kesaksian beliau ini sangat-sangat memberkati, menginspirasi kita, memotivasi kita supaya kita makin giat lagi melayani Tuhan. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada kendala, tapi percayalah Tuhan yang memanggil, Dia pula yang bertanggung jawab kepada kita. Terima kasih Bu Krispi, Tuhan Yesus memberkati. Doa kami Tuhan terus memakai Ibu sehingga banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Para penonton yang diberkati Tuhan, jangan lupa subscribe, like, and share video kesaksian ini sehingga makin banyak orang mendengarkan dan mereka diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.